Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit berbicara tentang subbab interpersonal konflik dan juga konflik manajemen. Oke, langsung saja kita mulai. Konflik sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik sendiri berarti proses sosial antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihaknya saling ingin menjatuhkan atau saling ingin merugikan. Setiap hubungan antar pribadi pastinya memiliki unsur-unsur dalam suatu konflik atau pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Konflik interpersonal sendiri merupakan suatu pertentangan antara individu yang terjadi karena perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pendapat. Sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan maupun bidang kerja dan lain-lain. Faktor penyebab konflik antar individu pertama yaitu perbedaan individu yang meliputi perbedaan pemikiran dan pendapat. Perbedaan pendirian dan juga pendapat ini sering menjadi sebuah sebab terjadinya konflik antar individu di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menjadikan adanya perbedaan antar individu. Nah, pemikiran dan pendapat yang berbeda itu akan menimbulkan suatu konflik di mana terjadi di lingkungan masyarakat tersebut karena perbedaan yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antara individu. Dalam waktu yang bersamaan, pasti seseorang memiliki kepentingan yang berbeda. Terkadang seseorang juga dapat melakukan hal yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang nilai-nilai positif dalam konflik. Nah, pertama, dengan adanya konflik menjadikan kita sadar bahwa persoalan harus kita selesaikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, untuk yang kedua, dengan adanya konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Untuk yang ketiga, konflik dapat menjadikan hidup seseorang lebih menarik. Kemudian untuk yang keempat, dengan adanya konflik muncullah perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga dapat menyelesaikan untuk keputusan bersama. Untuk yang terakhir, dengan adanya konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat dari konflik. Yang pertama, dengan adanya konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Seperti contohnya, dalam suatu kelas terdapat dua siswa yang saling bertengkar. Kemudian, ada guru yang memanggil salah satu dari siswa tersebut dan memanggil salah satunya untuk maju ke depan dan menasihatinya dengan secara perlahan dan menegur agar tidak mengulanginya kembali. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu dengan adanya konflik dapat menyelesaikan persoalan kita. Seperti contohnya, ada dua siswa yang saling mendiamkan. Kemudian, apa sih gunanya guru? Guru adalah sebagai mediator dari siswa tersebut, sehingga guru dapat menyatukan atau buat aspirasi sehingga siswa tersebut saling mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya. Menurut Minari, manajemen konflik adalah suatu proses sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Dia juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan sebagai bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Menurut Dawn M. Baskerville, ada 6 tipe manajemen konflik, yaitu 1. Avoiding, 2. Accommodating, 3. Compromising, 4. Competing, 5. Collaborating, dan 6. Conglomeration. Stefanin juga mengatakan ada 5 tahap penanganan konflik, yaitu 1. Pengenalan, 2. Diagnosis, 3. Menyepakati solusi, 4. Pelaksanaan, dan 5. Evaluasi. Teknik penyelesaian konflik. Persuasi yaitu usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang memungkinkan timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja sama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Menarik diri, suatu penyelesaian masalah dengan meminta satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dengan tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantungan satu sama yang lain. Pemecahan masalah terpadu, usaha penyelesaian masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersamaan dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak. Tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsensi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Pemaksaan dan penekanan, cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Akan lebih efektif apabila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak dapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan bantu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.